Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini, malam hari ini saya ingin membahas VD-IDR. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya Surya MS tidak menerima dana trading, tidak terima titipan dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel atau grup palsu yang mengkloning nama atau istilahnya fake group yang namanya mirip-mirip dengan nama grup saya, Surya MS Trade, MS Trade and Invest maksud saya. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komen palsu di channel YouTube yang mengarahkan untuk berkomunikasi lewat WhatsApp ataupun tele. Mereka adalah orang-orang luar negeri yang entah apa maksudnya. Seperti itu, saya udah report dan teman-teman bisa abaikan aja. Mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke teman-teman, uh, VD VD ini teman-teman ya, VD IDR saat ini harganya sekitar 45. Kalau kita cek di Coin Market Cap, apakah betul harganya? Ya sekitar ini teman-teman ya. Harganya kita cek dulu, itu adalah 0,00318, 0,03115. Kalau kita kalikan 14.000 teman-teman ya, 14 ribuan ya, sekitar 43. Jadi betul ya teman-teman, ini betul 43. Ini adalah permintaan ya teman-teman, ada yang minta bang tolong dianalisa untuk VD. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin membaca fundamental tentang VD, silahkan langsung ke webnya. Saya dapat dari Coin Market Cap. Saat ini posisi dari VD adalah di 599, ranking 599 teman-teman ya. Silakan teman-teman langsung menuju websitenya, ada dua, ada di vd.com kemudian www.vdcoin.org. Ini teman-teman the video layer of the internet. Ini ya teman-teman, silahkan langsung baca aja sendiri. Saya tidak akan membahas tentang fundamental dari VD. Saya hanya akan membantu memberi insight untuk VD. Oke teman-teman, ini adalah VD dalam daily. Kalau kita lihat VD itu sekitaran Maret ya teman-teman, di sini 11 Maret mulai trending, di mana harga MA5-nya di atas MA20 ya, langsung kenceng atas. Terus kemudian turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini mulai ada reversal dan dia mantulnya di MA200. Sekali lagi teman-teman, MA200 itu penting. Saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa teman-teman pantau MA200 daily, karena banyak kesempatan mantul dari situ. Dan itu terbukti juga di beberapa cryptocurrency teman-teman ya. Kalau nggak salah ada BNB atau apa kemarin ya, silakan cek lagi di video saya. Di VD ini juga sama teman-teman. Setelah dia overshoot sedikit, turun sedikit, dia mantul di situ. Kalau teman-teman lihat nih di MA5-nya, dia mantul dari MA200 dan Golden Cross. Ini kenapa banyak yang nanyain, bang tolong dianalisa untuk VD. Oke, saya akan cek dulu tren VD dari awal ya. Saya ambil teman-teman dari area sini. Saya anggap ini adalah awal tren. Ya, awal tren itu kedudukannya sama. Jadi saya anggap awal tren, saya tarik seperti ini ke atas. Dan saya mendapatkan dari swing low VD di sini sampai swing high di sini. Untuk VD trennya naiknya adalah ini ya, teman-teman. Di dalam tren naik VD ini dia koreksi ke 38 retracement di sini. Ya. 38 retracement tuh harganya 98, kemudian dia tidak kuat dia terus kemudian sampai ke 38 retracement, tidak kuat, dia turun cari supportnya. Ya, cari supportnya terus kemudian dia mantul lagi di sini. Memang seperti itu pergerakan, jadi ketika dia ketemu support nggak kuat dia akan turun, ketika dia di support udah kuat dia akan naik, ketika ketemu resistan
akan berulang-ulang seperti itu. Jadi ada bahkan sampai yang memberi komen ke saya, kalau cuma naik turun juga bisa gitu. Maksud saya begini, saya udah sampaikan di sini, Fibonacci ini adalah untuk mencari support resist. Dan support resist itu cukup presisi, teman-teman. Jadi bukan tanpa tanpa hitungan sama sekali, ini sudah dihitungkan oleh si Fibonacci lainnya seperti itu. Nah, ketika dari VD ini dia nggak kuat lagi di area sini, dia turun. Jadi pergerakannya tuh ya boleh dibilang memang choppy. 23, 38, 23, 38, 23 lagi, 50, 38. 50 ya, bahkan overshoot sampai di sini teman-teman. Terus naik lagi, bayangin seperti ini. Ini pergerakan cryptocurrency seperti ini. Kalau yang bagi yang teman-teman tidak menjalankan money management dengan bagus, seperti ini bisa kelibas kondisi seperti ini. Turun seperti ini, cut loss di sini, ternyata naik. Kan ya gimana kan rasanya seperti itu kan? Sebentar saya cek rekaman dulu teman-teman ya. Oke. Nah, terus dari VD ini turun terus teman-teman. Turunnya sih volumenya nggak kenceng. Tapi ya kondisi seperti ini kan membuat nggak nyaman juga seperti itu. Sampai akhirnya menuju ke MA 200, benar-benar di situ. Overshoot sedikit. Dari MA 5-nya mantul dari situ. Nah, disitulah dia mulai naik. Ini adalah tren naik, terus saya analisa supportnya udah ketemu. Nah, sekarang untuk VD ini dia udah reversal, sehingga saya hapus semua teman-teman ya. Saya ganti Fibo-nya dari sini. Nah, di sini ganti tren yang saya ambil adalah dari swing high di sini, kemudian swing low di sini, kemudian saya menganalisa tren turunnya dari VD ke sini. Ya, saya dapatin bahwa VD turun sampai swing low-nya dan balik. Ketika balik, saat ini dia kepentok di resistan 23 retracement atau di 46. Kalau teman-teman yang sudah masuk di sini, ya profitnya udah cukup lumayan. Kalau kita lihat, kalau dari low-nya itu sudah sekitar 100% teman-teman. Iya, bayangin dari 23 sampai 46 itu udah 100%. Jadi potensi di cryptocurrency mau harga berapapun tetap ada. Ya cuman saran saya, teman-teman mesti harus menjalankan money management dengan baik. Karena volatilitas di cryptocurrency itu nyata. Bergerak turun 100, 200, 300, 1000% tuh mungkin. Naik segitu juga mungkin. Jadi memang kalau menurut saya cocoknya adalah untuk cryptocurrency ini dengan volatilitas tinggi ini, teman-teman mesti mengamankan ordernya dengan take profit, trailing stop ya. Seperti itu, money management dengan baik. Kalau sekiranya dari candlenya terasa candlenya shooting star, lepas dulu, buang dulu, jual dulu. Shooting star tuh kira-kira kalau di sini ya bentuk candle ini seperti ini teman-teman. Ini shooting star. Ya. Seperti itu, ini shooting star. Selebihnya sih untuk ini banyak shooting star di sini. Ini ada shooting star. Biasanya sih paling bagus kalau shooting star tuh ngelepasnya dari atas teman-teman. Jadi istilahnya kita short seperti itu. Apalagi kalau bagi teman-teman pengguna account futures kan dia bisa melakukan short sell. Jadi bisa melakukan take profit, bisa melakukan istilahnya masuk ketika naik, dia open posisi sell atau short. Jadi dia untung ketika turun seperti itu. Kalau teman-teman yang menggunakan akun spot, ya tentu untungnya baru ketika naik seperti itu. Berkebalikan dari yang short sell. Kalau saat ini teman-teman, kalau saat ini VD ini, saat ini dia berada di resistan 46. Sudah berapa lama? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari. Namun di dalam 11 hari ini, kalau teman-teman yang menggunakan time frame yang lebih pendek, tentu mendapatkan pergerakan yang berbeda seperti ini. Jadi kalau dalam time frame yang lebih pendek, nah kan masih ada kesempatan buat trading. 14% teman-teman, sekitar itu ya.
Itu aja teman-teman update saya untuk VD. Jadi ya, sebenarnya barang apapun itu dia masih ada kesempatan untuk bisa trading sepanjang barang tersebut range-nya lebar. Range-nya lebar. Kenapa VD ini banyak yang nanya? Karena menurut saya secara harga memang masih sangat murah. Mungkin teman-teman masih mengingat dulu Dogecoin ketika harganya masih murah, dan teman-teman mungkin akan membeli yang dalam jumlah yang nggak banyak, mungkin ratusan aja, ratusan ribu aja untuk invest seperti itu. Kemungkinan seperti itu menurut saya. Karena di cryptocurrency ini serba mungkin, teman-teman yang invest dari mungkin ratusan ribu aja menjadi jutaan seperti itu. Karena pergerakannya juga ribuan persen. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini.